Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan membahas bagian Fukushu I. Fukushu ini merupakan kumpulan soal-soal review yang memuat dari bab 31 hingga bab 35. Materi ini kita ambil dari buku Minano Nihongo Japan Version Basic yang kedua, edisi cetakan yang kedua dengan cover yang seperti ini. Untuk bagian Fukushui, di sini bisa kita temukan pada halaman Hachijuyong peiji kara Hachijugo peiji made desu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Fukushui. Hai, hajimemashou. Kita mulai dari soal bagian yang pertama. Soal bagian yang pertama di sini tentang perubahan kata kerja. Jika minasang perhatikan pada soal bagian yang pertama ini kita dihadapkan pada tabel. Tabelnya berisi tentang kata kerja. Pada tabel bagian yang paling kiri kita lihat di situ ada kata kerja migaku. Berarti ini mengindikasikan kata kerjanya merupakan kata kerja bentuk kamus. Jadi di bagian kolom yang paling sebelah kiri ini merupakan kolom yang berisi kata kerja bentuk kamus atau jishoke. Kemudian untuk contoh berikutnya di sini dari kata migaku diubah menjadi migakeru, yang mana artinya adalah bisa melakukan suatu hal. Tapi untuk format kata kerjanya ini menggunakan format bentuk kamus. Jadi bisa kita simpulkan untuk perubahan berikutnya pada kolom yang di sini ini merupakan bentuk kata kerja kano jishoke. Jadi kano itu adalah bentuk bisa, kemudian dari kata kerja bentuk bisa diubah lagi menjadi bentuk kamus. Berikutnya dari kata migaku, dia berubah jadi migako. Untuk perubahan kata kerja yang kedua ini, di sini kita akan menggunakan bentuk ikoke. Untuk kata kerja ikoke di sini memiliki arti dua ya. Yang pertama bisa kita artikan ajakan pendek, bisa kita artikan ayo melakukan suatu hal, bisa juga ini digunakan untuk menyampaikan maksud sesuatu hal yang ingin atau akan kita lakukan. Tapi supaya lebih mudah untuk kita memberikan arti pada bagian perubahan kata kerja di soal yang pertama ini, kita sepakati saja untuk bagian ikoke, kita artikan ayo ya. Jadi misalkan, migaku, menggosok. Migako, ayo, menggosok. Kita beralih pada perubahan kata kerja berikutnya. Di sini, dari migaku diubah menjadi migake. Ini merupakan kata kerja bentuk mereke atau kata kerja perintah pendek, yang mana digunakan untuk memberikan suatu perintah yang sifatnya darurat kepada orang lain. Jadi kalau kita menggunakan migaku artinya adalah menggosok. Tapi jika kita menggunakan migake, gosoklah atau gosok. Seperti itu ya. Jadi ada perintah yang lebih urgent, lebih darurat, dan dia itu sifatnya kuat. Kemudian untuk perubahan kata kerja yang terakhir, dari migaku, dia diubah menjadi migakeba. Ini merupakan kata kerja bentuk jokenke atau kata kerja bentuk persyaratan, yang mana nanti bagian artinya bisa kita artikan jika. Migaku, menggosok. Migakeba, jika menggosok. Kita mulai dari ichibang nomor 1. Di sini ada kata kerja kamu. Kamu memiliki arti menggigit atau mengunyah. Kita ambil saja satu arti, yaitu menggigit. Supaya lebih mudah untuk kita melakukan perubahan-perubahan ke bentuk kata kerja berikutnya, maka di sini saya tidak akan menggunakan basicnya bentuk kamus, tapi saya akan menggunakan bentuk mas. Maka saya akan gunakan, yaitu kata kerjanya kami mas. Kami mas, menggigit. Karena akan diubah menjadi kanoke, maka vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e, yaitu menjadi me. Bagian masnya, supaya dia bisa jadi bentuk kamus, maka harus diubah menjadi ru. Kameru, bisa menggigit. Kemudian kita beralih pada ikoke, untuk arti ayo. Kita awali lagi dari kami mas. Kami mas, di sini diubah menjadi ikoke. Caranya adalah vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal o. Mi menjadi mo, kemudian masnya diubah menjadi u. Kamu, ayo menggigit. Bentuk mereke, perintah pendek. Di sini saya awali lagi dengan kami mas.
Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal E. Mi menjadi me. Masnya dihilangkan. Di sini saya tambahkan tanda seru supaya lebih berasa kesan perintahnya. Kami mas menggigit. Kami gigit atau gigitlah. Berikutnya kita beralih pada jokengke, yaitu bentuk persyaratan. Untuk kami mas, perubahannya yaitu sebelum mas, vokal I diubah menjadi vokal E. Mi menjadi me. Bagian mas diubah menjadi ba. Kami mas menggigit. Kameba jika menggigit. Hai, nih bang. Era bu memiliki arti memilih. Era bimas. Kita gunakan era bimas. Dijadikan kata kerja bentuk kanoke, yaitu vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal E. Bi menjadi B. Kemudian masnya diubah menjadi ru. Era beru, bisa memilih. Kemudian untuk ikoke, ajakan, ayo memilih. Kita gunakan era bimas. Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi O. Bi menjadi bo. Kemudian masnya diubah menjadi U. Era bo, ayo memilih. Perintah pendek. Era bimas. Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal E. Bi menjadi B. Era B, kemudian masnya dihilangkan. Berikutnya kita gunakan kata kerja jokengke bentuk persyaratan. Era bimas. Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal E. Bi menjadi B. Masnya diubah menjadi ba. Era bimas memilih. Era beba jika memilih. Hai, sambang. Hashiru. Bentuk masnya adalah hashirimas. Diubah menjadi kanoke dengan cara vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal E. Ri menjadi re, bagian masnya diganti ru. Hashireru, bisa berlari. Kemudian untuk bagian ikoke. Hashirimas. Vokal I sebelum mas harus kita ubah menjadi vokal O. Ri menjadi ro. Masnya diubah menjadi u. Hashiro, ayo berlari. Mereke. Bentuk perintah pendek. Hashirimas. Vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal E. Ri menjadi re. Masnya dihilangkan. Hashire, lari. Bentuk jokengke. Hashirimas. Vokal I sebelum mas diubah menjadi vokal E. Ri menjadi re. Masnya diubah menjadi ba. Hashirimas, berlari. Hashireba, jika berlari. Hai, yombang. Kayou. Bentuk masnya adalah kayoimas. Kayoimas memiliki arti commute atau pulang pergi ya. Untuk dijadikan kanoke, vokal I harus diubah menjadi vokal E. I menjadi E. Kemudian masnya diganti ru. Kayoeru, bisa pulang pergi. Ikoke. Kayoimas. Vokal I sebelum mas harus diubah menjadi vokal O. I menjadi O. Kemudian masnya diubah menjadi U. Kayo. Ayo pulang pergi. Bentuk mereke. Kayoimas. Vokal I harus diubah menjadi vokal E. I menjadi E. Masnya dihilangkan. Kayoimas, pulang pergi. Kayoe, pulang pergi. Disuruh ya. Kemudian untuk jokengke di sini kayoimas. Vokal I harus diubah menjadi vokal E, kemudian masnya diganti ba. Kayoeba, jika pulang pergi. Hai, gobang, tatsu, berdiri. Bentuk masnya adalah tachimas. Karena akan diubah menjadi kanoke, bagian chi ini langsung kita ubah menjadi te. Tate, bagian masnya diubah menjadi ru. Tateru, bisa berdiri. Untuk ikoke, tachimas. Bagian chi ini langsung kita ubah menjadi to, kemudian masnya diubah menjadi u. Tato, ayo berdiri. Bentuk mereke, tachimas. Bagian chi harus kita ubah menjadi te, kemudian masnya dihilangkan. Tate, berdiri atau berdirilah. Berikutnya kita gunakan jokengke. Tachimas. Chi langsung kita ubah menjadi T, kemudian masnya diubah menjadi ba. Tachimas, berdiri.
tateba jika berdiri. Hai, rokubang, sagasu memiliki arti mencari. Bentuk masnya adalah saga shimas. Saga shimas diubah menjadi kanoke, bagian shi harus diubah menjadi vokal e, menjadi se. Masnya diubah menjadi ru. Saga seru, bisa mencari. Ikoke, saga shimas. Bagian vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal o. Shi menjadi so. Masnya diganti u. Saga so, ayo mencari. Mereke, saga shimas. Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e. Shi menjadi se. Masnya dihilangkan. Saga se, cari atau carilah. Jokenke, saga shimas. Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal e. Shi menjadi se, masnya diganti ba. Saga shimas, mencari. Saga seba, jika mencari. Hai, nanabang, tsuzukeru, melanjutkan. Bentuk masnya adalah tsuzukemas. Bagi minasang yang mungkin kesulitan membuat kata ini ya, bukan kata, hiragana. Zu, yang mana tidak pakai ZU ya. Kalau kita ketik ZU, maka bentuknya, misalkan kita ketik ZU, maka ini bentuknya adalah seperti ini, zu. Tapi kalau kita mau bikin yang seperti ini, itu yang dipencet adalah D plus U. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke perubahannya kanoke. Suzukemas. Suzukemas. Karena suzukemas ini merupakan kata kerja kelompok 2, jadi cara perubahannya berbeda. Dari kata suzukemas, bagian masnya harus diubah menjadi rareru. Suzuke rareru, bisa melanjutkan. Kemudian untuk bagian ikoke, suzukemas, ini diubah menjadi bagian masnya, diubah menjadi yo. Suzukeyo, ayo melanjutkan. Bagian mereke, suzukemas, bagian masnya diubah menjadi ro. Suzukero, lanjutkan. Kemudian jokenke, suzukemas, bagian masnya diubah menjadi reba. Suzukemas, melanjutkan. Suzuke reba, jika melanjutkan. Hai, hachibang, di sini ada miru, melihat. Bentuk masnya adalah mimas. Kita ubah menjadi kanoke, bagian masnya diubah menjadi rareru. Miraremas, mirareru, bisa melihat. Kemudian bagian ikoke, kita awali dengan mimas, bagian masnya harus diubah menjadi yo. Miyo, ayo melihat. Mereke, mimas, bagian masnya harus diubah menjadi ro. Miro, lihatlah. Jokenke, mimas, bagian masnya harus diubah menjadi reba. Mireba, jika melihat. Hai, kyubang, bagian kyubang dan jubang ini menggunakan kata kerja kelompok 3 ya. Ada kuru dari kimas dan suru dari shimas. Kita awali terlebih dahulu bagian kimas. Untuk bagian kimas, bentuk bisanya adalah koraremas. Koraremas dijadikan bentuk kamus, maka harus diubah menjadi ru. Korareru, bisa datang. Ajakan, dari kuru, kimas menjadi koyo. Ayo datang. Bagian mereke, kimas, merekenya adalah koi. Datang atau datanglah. Jokenke, kuru menjadi kureba. Kuru, kimas, datang. Kureba, jika datang. Hai, jubang, suru. Bagian bentuk bisa yaitu dekimas. Masnya diubah menjadi bentuk ru supaya menjadi bentuk kamus. Dekiru, bisa. Kemudian untuk bagian ikoke, suru menjadi shio. Ayo melakukan sesuatu. Bagian mereke, bagian shimas, suruh, langsung aja kita ubah menjadi shiro. Lakukan. Kemudian bagian jokenke, shimas, suruh menjadi sureba. Jika melakukan. Kita masuk pada bagian soal yang kedua. Tugasnya adalah melengkapi kalimat menggunakan partikel yang benar.
Supaya lebih mudah untuk kita menjawab atau membahas bagian nomor 2 ini pada soalnya nanti sudah langsung saya sertakan artinya ya. Jadi nanti kita bisa tebak partikel apa yang sebaiknya kita gunakan untuk melengkapi kalimatnya. Kita awali dulu dari re. Nihongo no shiken ukeru tsumori desu. Saya berencana untuk menempuh atau mengikuti ujian bahasa Jepang. Menempuh atau mengikuti ini merupakan kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Oleh karena itu, setelah shiken yang merupakan objek harus kita berikan partikel o. Oke, ichiban. Tawapong-san wa shiken nani-nani gokaku shimashita. Tawapong-san telah lulus ujian. Nah, di sini untuk lulus ujian setelah shiken ini tidak menggunakan o, tapi kita menggunakan ni. Shiken ni gokaku shimashita, telah lulus ujian. Hai, ni bang. Hikoshi wa raigetsu nani-nani yote desu. Pindah rumah hikoshi yote, rencananya bulan depan. Nah, di sini raigetsu sama yote ini merupakan kata benda. Jadi hubungannya adalah menerangkan dan diterangkan. Oleh karena itu, kita perlukan partikel no. Raigetsu no yote, rencananya bulan depan. Hai, sambang. Kaze nani-nani hite, seki nani-nani demas. Untuk kalimat ini bisa kita artikan masuk angin dan batuk. Maka untuk masuk angin di sini kita gunakan o. Jadi selalu kita hafalkan ya, kalau istilah masuk angin itu selalu kita gunakan kazeo hikimas. Kazeo hite atau bentuk tanya adalah kazeo hita. Kemudian untuk batuk di sini kita gunakan partikel ga. Karena menggunakan kata kerja demas yang artinya adalah keluar. Kenapa menggunakan ga? Karena demas ini adalah kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Seki ga demas, batuk. Hai, yongbang, untuk kaide, hashi, nani-nani, kega, nani-nani, shite, shimaimashita. Di festival olahraga, undo kaide. Di festival olahraga, saya mengalami luka di kaki. Kita awali dulu dari ashi, di kaki, maka kita bisa gunakan ni. Kemudian untuk terluka atau mengalami luka, kita gunakan o. Jadi kita harus hafalkan, kalau mengalami luka itu adalah istilahnya kegao shimasu. Kegao shite shimaimashita. Shimaimashita-nya di sini kita gunakan untuk menunjukkan hal yang terlanjur terjadi atau disayangkan untuk terjadi. Kemudian kita terluka di mana, itu kita harus gunakan ni yang mengikuti tempat di mana kita mengalami luka. Ashini. Hai, gobang. Hong ni namae nani-nani kaite arimasu. Tertulis nama di buku. Tertulis, maka di sini kita harus menggunakan partikel ga. Karena posisi namae di sini bukanlah menjadi objek lagi ya, tapi dia posisinya sebagai subjek kalimat. Oleh karena itu, sebelum kaite arimasu harus diikuti dengan partikel ga. Hai, rokubang, asoko ni tachi irikinshi nani-nani kaite arimasu. Kalimat ini bisa kita artikan di sana tertulis tachi irikinshi. Nah, inilah yang membedakan antara bentuk kaite arimasu, partikel yang kita gunakan di nomor 5 dan nomor 6. Kalau di nomor 5, ini kita hanya menceritakan saja. Itu loh, ada buku. Bukunya kenapa? Bukunya tertuliskan nama. Tapi jika untuk nomor 6, kita ini akan mengutip tulisan yang tertulis di sana. Jadi kita bisa gunakan to kaite arimasu. Jadi ini bentuknya kutipan ya. Kalau yang ini kita hanya menceritakan saja. Jadi untuk menandai adanya kutipan, yang ditandai dengan adanya kurung kotak seperti ini ya, maka kita akan menggunakan partikel to. Hai, nana bang, ano kanji wa kosho nani-nani yomimasu. Kanji itu dibaca kosho. Kita lihat di sini ada tanda kotak kurung seperti ini lagi ya. Ini berarti kita mengutip kanji, tulisan sebuah kanji. Maka kita juga harus menggunakan partikel to untuk menandakan sesuatu yang sedang kita kutip. Hachibang, konomaku wa misude araeru nani-nani iu imi desu. Tanda ini memiliki arti bisa dicuci menggunakan air.
Untuk pola kalimat memiliki arti, maka di sini kita harus menggunakan rangkaian kata toiyu imi desu. Toiyu imi desu, memiliki arti sesuatu. Hai, kyubang, gakko no chikaku desu kara, karena dekat sekolah, kodomo nani-nani chui shite unten shimasu. Unten shimasu, menyetir dengan waspada. Jadi chui shite di sini bisa kita artikan waspada. Dengan waspada terhadap anak-anak. Apa yang sedang kita waspadai, ini harus menggunakan partikel ni. Kodomo ni chui shite unten shimasu. Jubang, heta desu kara shiai nani-nani deraremasen. Karena tidak pintar, saya tidak mengikuti pertandingan. Jadi deraremasen di sini tidak bisa, lebih tepatnya ini artinya bisa ya. Tidak bisa, deraremasen, tidak bisa. Mengikuti pertandingan. Pertandingan yang kita ikuti ini harus menggunakan partikel ni. Shiai ni deraremasen, tidak bisa mengikuti pertandingan. Berikutnya, Juichi bang, Suzuki-san wa ima seki nani-nani hazu shite imasu. Suzuki-san sekarang sedang meninggalkan tempat atau tidak ada di tempatnya. Untuk istilah sedang meninggalkan tempat, kita akan menggunakan seki o hazu shite imasu. Juni bang, setsume shou nani-nani tori ni tana o kumitatemasu. Kumitatemasu memiliki arti merakit rak sesuai dengan lembar atau buku penjelasan. Karena di sini menggunakan tori ni dan depannya adalah kata benda setsume shou, maka partikel yang digunakan adalah no. Setsume shou no tori ni. Jusang bang, watashi nani-nani otta tori ni kami nani-nani otte kudasai. Ini bisa kita artikan dari belakang sini ya. Tolong lipat kertasnya. Kami. Di sini harus pakai o. Kami o otte kudasai. Tolong lipat kertasnya. Sesuai dengan yang saya lipat. Yang saya lipat di sini karena kita sedang menceritakan pelakunya adalah saya sendiri, watashi, maka yang diceritakan ini harus menggunakan partikel ga. Watashi ga otta tori ni. Otta ini berasal dari kata kerja orimas yang artinya adalah melipat, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Hai, Juyong bang, hiru gohang nani-nani atau de dekakemas. Setelah makan siang akan pergi keluar. Nah, setelah makan siang di sini menggunakan setelahnya adalah atau de. Di depannya, hirugohang ini merupakan kata benda. Jadi, partikel yang digunakan adalah no. Hirugohang no atau de, setelah makan siang. Hai, jugo bang, uchi o deta ato de wasuremono nani-nani ki nani-nani tsukimashita. Uchi o deta atau de, setelah keluar dari rumah, saya tersadar. Tersadar ini kita harus menggunakan partikelnya adalah kiga tsukimasu. Jadi kita hafalkan ya, tersadar ini kita gunakan kiga tsukimasu. Tersadar dengan sesuatu hal yang kita sadari ini harus menggunakan partikel ni. Wasuremono ni kiga tsukimashita. Tersadar dengan barang yang ketinggalan. Hai, Juroku bang, ano mise de iro-iro na mono ga 100 yen nani-nani kaemasu. Ini bisa kita artikan dari bagian ini ya. Barang bermacam-macam di toko itu bisa dibeli, kaemasu, bisa dibeli dengan 100 yen. Dengan, ini kita anggap sebagai alat ya, jadi kita gunakan partikel de. 100 yen de kaemasu, bisa dibeli dengan, ini bukan harga ya, tapi cukup kita gunakan 100 yen de kaemasu, bisa dibeli dengan 100 yen. Kalau di Jepang itu ada istilah namanya toko 100 yen shoppu. 100 yen shoppu. Jadi seluruh barang yang dijual di toko itu harganya per barangnya adalah seharga 100 yen. Berikutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Tugasnya yaitu melengkapi kalimat menggunakan kata dan pola kalimat yang tepat. Pertama-tama kita harus membaca soal kalimatnya terlebih dahulu. Pada bagian contoh, diawali dengan
kami ni. Kemudian kalimat yang pertama ini nanti harusnya akan jadi kalimat tanya. Kemudian bagian di bawahnya ini ada kalimat yang ada tanda titik-titiknya. Ini merupakan respon dari kalimat yang di atasnya, yaitu gokaku shita hito no namae ga kaite arimasu. Tertulis nama orang yang telah lulus ujian. Jadi pada bagian kalimat awal yang mana akan kita gunakan sebagai kalimat tanya, ini nanti harus ditambahkan kata tertulis apa. Tertulis apa, maka kita bisa gunakan nani ga kaite arimasu ka? Seperti itu cara untuk menjawabnya. Kita cek dari Ichiban. Asoko di sana, titik-titik. Kemudian untuk kalimat responnya, gokaku omedetou to kaite arimasu. Tertulis, selamat sudah lulus. Jadi untuk melengkapi kalimat tanyanya, kita perlu kata tertulis apa. Nanto kaite arimasu ka? Asoko ni nanto kaite arimasu ka? Di sana tertulis apa? Hai, nibang. Diawali dengan maku wa, tanda itu. Kemudian kita perhatikan bagian kalimat responnya. Kuruma o tomeru na to iu imi desu. Artinya, jangan parkir mobil. Sehingga kalimat yang kita perlukan adalah tanda itu artinya apa? Artinya apa? Maka kita bisa gunakan do iu imi desu ka? Maku wa do iu imi desu ka? Tanda itu artinya apa? Hai, sambang. Kanji wa, kanji itu. Kemudian untuk kalimat responnya, hijoguchi to yomimasu. Dibaca hijoguchi. Hijoguchi artinya adalah pintu darurat. Dari kalimat respon yang muncul, maka untuk kalimat tanyanya yaitu kanji itu dibaca apa? Dibaca apa? Maka kita bisa gunakan nanto yomimasu ka? Kanji wa nanto yomimasu ka? Hai, Yongbang. Toshokan no kado nakushite shimatang desu ga. Saya kehilangan kartu perpustakaan sih. Kemudian untuk kalimat responnya kita lihat moichido tsukutte moraeba ii desu yo. Moraeba ii desu yo sebaiknya minta dibuatkan sekali lagi loh. Kemudian untuk kalimat pertanyaannya nanti kita akan menggunakan sebaiknya bagaimana atau sebaiknya melakukan apa. Jadi kita mencoba untuk meminta saran dari orang lain. Sehingga yang kita butuhkan yaitu do sureba ii desu ka? Do sureba ii desu ka? Sebaiknya bagaimana atau sebaiknya melakukan apa? Karena pada bagian kalimat responnya ini menggunakan ba ii desu, maka untuk cara tanyanya pun juga menggunakan ba ii desu ka? Soal berikutnya, yang keempat, tugasnya yaitu melengkapi kalimat menggunakan kata yang tepat disesuaikan dengan pola kalimat. Contoh, di sini ada kalimat kaigi made ni shiri o, ada kata yomimasu. Kemudian diikuti dengan oite kudasai. Kemudian untuk kalimat responnya, hai wakarimashita, baik saya mengerti. Yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah kata kerja yang ada di dalam kurung. Yang kedua adalah kata yang ada setelah kurung. Kata yang ada di tanda sebelah kurung inilah yang nanti akan mempengaruhi kita harus merubah kata yang ada di dalam kurung ini harus diganti menjadi bentuk apa. Karena pada contoh di sini menggunakan oite kudasai, yang mana artinya adalah tolong terlebih dahulu. Jadi untuk bisa digabungkan dengan okimas, oite, maka depannya haruslah menggunakan kata kerja bentuk T. Yomimas bentuk T-nya adalah yonde. Yonde oite kudasai, tolong terlebih dahulu baca. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Kanji no benkyou hajimemasu to omotte imasu. Kemudian untuk bagian responnya, so desu ka ganbatte kudasai. Begitukah? Semangat ya. Nah, untuk kalimat bagian atas yang harus kita lengkapi nanti akan menggunakan kalimat saya bermaksud atau berencana untuk mulai belajar kanji. Karena di sini kita perhatikan di setelah kurung terdapat to omotte imasu, yang mana ini berkaitan dengan rencana yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, bagian hajime mas harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk ikoke.
Bentuk ikoke dari hajimemas yaitu hajimeo. Hajimeo to omotte imasu. Saya bermaksud untuk mulai belajar kanji. Hai, Nibang. Natsuyasumi wa kunie kaerimasu ka? Libur musim panas, pulang ke negara asalkah? Kemudian jawabannya, iie kotoshi wa kaerimasu, dan setelah tanda kurung terdapat nai tsumori desu. Karena di sini kita menggunakan nai tsumori desu, maka bisa kita asumsikan nanti akan menggunakan pola kalimat berencana untuk tidak melakukan suatu hal. Tahun ini saya berencana untuk tidak pulang. Jadi, bentuk kaerimasu harus kita ubah menjadi bentuk nai, yaitu kae ra nai. Karena sudah ada nai ya, jadi di dalam kurung tinggal kita berikan kaera saja. Kaera nai tsumori desu. Berencana untuk tidak pulang. Hai, Sambang. Kase ga nakanaka naorimasen. Masuk anginnya tidak kunjung sembuh. Kemudian kalimat responnya, ichido byoin e ikimasu. Kemudian setelah tanda kurung di sini menggunakan hoga ii desu yo. Hoga ii desu yo di sini digunakan untuk memberikan suatu saran kepada orang lain supaya melakukan suatu hal. Jadi nanti kita akan membuat kalimatnya, lebih baik pergi ke rumah sakit sekali lagi loh. Lebih baik pergi atau sebaiknya pergi. Maka bagian ikimasu karena akan digabungkan dengan hoga ii desu yang mana harus menggunakan kata kerja bentuk ta menjadi itta. Itta hoga ii desu yo. Berikutnya yombang, watashi ga odorimasu. Saya yang akan menari. Kemudian di sini ada torini sesuai dengan odote kudasai. Silakan atau tolong menari. Untuk kalimat responnya, sensei muzukashi desu. Sensei sulit. Moichido odote kudasai. Tolong menari sekali lagi. Kita abaikan kalimat responnya ya. Jadi kita fokus pada kalimat yang pertama. Nanti kita akan menggunakan kalimat silakan menari sesuai dengan yang akan saya tarikan. Karena di sini menggunakan kata kerja bentuk mas ya, jadi bisa kita artikan yang akan saya tarikan. Karena masih menggunakan akan, maka kita harus mengubah odorimasu menjadi bentuk kamus supaya bisa digabungkan dengan torini. Odoru. Odoru. Watashi ga odoru torini sesuai dengan yang akan saya tarikan. Hai, Gobang. Tsukai kata ga wakaranai desu ga. Saya tidak mengerti cara menggunakannya. Kemudian kalimat responnya, kono setsume sho yomimasu. Lalu dilanjutkan ada ba, wakarimasu yo. Maka nanti kita akan menggunakan kalimat, kalau membaca lembar penjelasan ini akan mengerti loh. Jadi di sini kita lihat setelah tanda kurung ada ba, berarti kata kerja yang digunakan ini haruslah menggunakan bentuk persyaratan, yaitu dengan arti jika. Yomimasu, bentuk persyaratannya menjadi yomeba. Kono setsume sho yomeba wakarimasu yo. Hai, Rokubang. Nemuing desu ka? Mengantukkah? Yube, nemas. Semalam, kemudian di sini ada kata kerja tidur. Naide, benkyo shitang desu. Bagian naide di sini bisa kita artikan dengan tanpa. Nanti kita akan menggunakan kalimat, iya, semalam saya belajar dengan tanpa tidur. Maka bagian nemas ini harus kita ubah menjadi bentuk negatif, nenai. Jadi di dalam kurung, kita cukup menggunakan satu kata saja ne. Nenaide benkyo shitang desu. Belajar dengan tanpa tidur. Hai, Nanabang. Kaisha o yamemasu. Kamo shiremasen. Kamo shiremasen di sini bisa kita artikan kemungkinan. Jadi nanti kita akan menggunakan kalimat kemungkinan saya akan berhenti dari perusahaan. Karena akan digabungkan dengan kamo shiremasen, maka bagian yamemasu di sini harus diubah menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi yameru. Yameru kamo shiremasen. Kemungkinan saya akan berhenti. Kemudian untuk kalimat responnya, doshite yamerun desu ka? Kenapa berhenti? Hachibang, kare wa party ni kimasu ka? Apakah dia akan datang ke pesta? Kemudian kalimat responnya yaitu iie kimasen, tidak akan datang. Isogashi desu.
to itteimashita. Nanti kita akan menggunakan kalimat dia berkata bahwa sibuk. Ada to itteimashita. Maka bagian isogashi desu ini kita ubah menjadi bentuk futsuke dengan cara desnya tinggal dihilangkan saja. Sehingga cukup menggunakan isogashi to itteimashita. Dia berkata bahwa sibuk. Hai, Kyubang. Nihongo no shiken mo shikomimashita ka? Ujian bahasa Jepangnya sudah mendaftarkah? Mo sugu shimekiri desu yo. Tidak lama lagi batas waktunya loh. Kemudian dia merespon, taihen. Gawat. Mada mo shikomimasu. Sedangkan di setelah kurung di sini ada imaseng. Jadi nanti kita akan menggunakan kalimat saya belum mendaftar. Karena di sini digunakan imaseng, kemudian kita harus menggunakan belum, maka supaya bisa digabungkan dengan imaseng, bagian moshi komimas harus diubah menjadi bentuk T. Moshi konde. Moshi konde imaseng. Belum mendaftar. Hai, Jubang. Sensei, taro wa daijoubu deshou ka? Sensei, taro tidak apa-apakah? Kemudian senseinya berkata, daijoubu desu yo, tidak apa-apa kok. Kito gokaku shimasu. Dan diakhiri dengan desho. Desho di sini bisa kita artikan mungkin. Jadi nanti kita akan membuat kalimat pasti mungkin akan lulus. Ini agak kontradiktif ya, di depan kita bilang pasti tapi ternyata setelahnya ada mungkin. Kita fokus ke penggunaan desho lagi ya. Desho yang artinya mungkin ini harus digabungkan dengan kata bentuk futsuke bagian depannya. Jadi bagian gokaku shimasu harus diubah menjadi futsuke. Gokaku suru harus diubah menjadi bentuk kamus. Gokaku suru desho. Pasti mungkin akan lulus. Hai, saigo desu. Yang terakhir, Juichi bang. Kondo no doyobi. Yasumi desu. Kemudian diikuti dengan nara. Maka bagian ini bisa nanti kita artikan kalau hari Sabtu berikutnya libur, yamae ikimasen ka? Tidak maukah pergi ke gunung? Kita lihat di sini adanya penggunaan nara setelah tanda kurung. Dan kita lihat di dalam kurung menggunakan kata benda yasumi desu. Jadi untuk digabungkan dengan nara, kita cukup menghilangkan bagian desnya saja. Yasumi nara. Kondo no doyobi yasumi nara. Kalau hari Sabtu berikutnya libur, yamae ikimasen ka? Tidak maukah pergi ke gunung? Kemudian untuk kalimat responnya, zanen desu ga kondo no doyobi wa shigoto nan desu. Sayang sekali hari Sabtu berikutnya ada pekerjaan. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar pembahasan Fukushu I, kali ini silakan tuliskan di kolom komentar. Jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke DM Instagram saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Kemudian untuk info pembelian buku Minano Nihongo atau referensi buku-buku bahasa Jepang yang lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan bahasa Jepang minasan, silakan hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga cek official websitenya ada di sini ya. Kemudian jika minasan mengalami kebingungan sebaiknya saya beli buku yang mana ya, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, silakan bisa konsultasi melalui WhatsApp admin thejapanscribe pada nomor yang tertera di sini. Oke minasan, sekian untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.